Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa ternyata sihir scan yang dimiliki oleh Steve merupakan sebuah sihir yang amat sangat langka, di mana skill itu dapat digunakan untuk melihat jarak jauh dan memeriksa apa ada orang yang bersembunyi dari kejauhan. Karena itu, negara dan guild ingin memiliki skill itu. Namun skill scan yang luar biasa itu pun memiliki batasan, yaitu jarak yang dapat di-scan sangatlah pendek. Kemudian kembali ke tempat Steve dan Bongsun berada saat ini, terlihat bahwa mereka terkejut dengan kedatangan para semut besar serta Steve merasa tak percaya dengan skill scan milik Sisu yang bisa memiliki jarak sejauh ratusan kilo. Bahkan membayangkan ada orang yang bisa melakukannya pun dirinya tak sanggup. Mendengar hal itu, Bongsun pun berkata bahwa jika seperti itu maka mengalahkan Frosna si monster bintang 8 sendirian pun juga tak masuk akal. Steve pun berujar dalam hati bahwa sejak awal keluarga Bongsun memanglah bukan keluarga biasa dan memutuskan untuk tak berusaha mengerti mereka. Lalu berkata kepada Bongsun bahwa jika dipikir-pikir Bongsun juga tak biasa menurutnya. Mendengar hal itu, Bongsun pun langsung memukul punggung Steve sembari meminta agar dia berhenti berkata omong kosong dan segera mencari tahu tentang monster itu. Menanggapi hal itu, Steve pun akhirnya melakukan scan lagi dan menginfokan jika monster tidak terklasifikasi. Namun diperkirakan monster itu merupakan monster bintang 5 dan berhasil mengidentifikasi kelemahannya. Kemudian mengatakan jika dirinya menyetujui pertarungan itu dengan meminta Bongsun untuk maju melawan monster itu. Bersamaan dengan hal itu, Bongsun pun langsung melesat maju sembari mencabut pedangnya untuk melawan monster-monster semut itu. Di sana Bongsun terlihat sama sekali tak kesulitan mengalahkan beberapa monster semut itu. Lalu berkata kepada dua orang yang diselamatkannya untuk tak khawatir lagi. Akan tetapi dua orang yang terselamatkan itu berkata kepada Bongsun agar dia pergi meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sontak hal itu membuat Bongsun pun bingung, karena walaupun ada banyak monster seperti itu, maka itu bukanlah apa-apa bagi mereka berdua. Lalu meminta agar mereka tenang karena dirinya pasti akan melindungi mereka. Akan tetapi dua orang itu pun terlihat panik sembari mengatakan bahwa tak ada yang bisa dilakukan serta menyuruh Steve dan Bongsun untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari tempat ini. Tak lama setelah itu terdengar sebuah suara yang mengejutkan mereka berempat di tempat itu. Kemudian berpindah di tempat Kipong berada saat ini, terlihat bahwa dia sedang berjalan di sebuah jalan raya bersama dengan Sisu. Terlihat bahwa Sisu sangat bahagia dan menikmati perjalanan itu. Namun tiba-tiba Kipong bertanya, di mana keberadaan Bongsun kepada Sisu. Mendengar hal itu dengan santainya, Sisu mengatakan bahwa Bongsun baru saja menghadapi semut. Sontak jawaban itu membuat Kipong terkejut dan berkata bukankah itu berbahaya bagi Bongsun? Akan tetapi perkataan Kipong itu pun membuat Sisu menahan tawanya yang membuat Kipong bertanya-tanya. Lalu setelah itu Sisu berkata bahwa Kipong memang selalu khawatir seperti itu. Kipong pun menanggapi dengan mengatakan bahwa wajar saja dirinya khawatir karena Bongsun adalah adiknya. Akan tetapi Sisu menimpali dengan mengatakan bahwa Kipong tak hanya khawatir kepada Bongsun saja tapi kepada semua orang. Ditambah lagi, menurutnya alasan sebenarnya Kipong maju kali ini juga karena khawatir dengan semua orang. Padahal Kipong pernah mengatakan akan berhenti khawatir kepada masalah dunia. Kemudian dengan ekspresi cerianya Sisu mengatakan bahwa sisi itulah yang dirinya suka dari Kipong. Namun dirinya juga ingin Kipong lebih memikirkan diri sendiri dan meminta Kipong lebih memikirkan dirinya sembari berbalik menghadap ke arah Kipong sambil memicingkan sebelah matanya.
Kemudian mengingatkan saat dirinya ditangkap oleh itu, dirinya merasa sangat tersentuh melihat Kipong mengkhawatirkannya. Kipong pun hanya tersenyum menanggapi perkataan Sisu itu. Lalu Sisu menegaskan bahwa dibandingkan Kipong memikirkan masalah dunia atau semacamnya, dirinya lebih senang jika Kipong lebih memikirkan Bongsun atau dirinya. Sama seperti saat Kipong berada di dalam dungeon tutorial, di mana saat terkurung dalam dungeon dengan waktu yang tak ada habisnya, yang ada dalam pikiran Kipong hanyalah untuk bertahan hidup saja dan tak memikirkan orang lain sama sekali. Serta di sana hanya ada dirinya dan juga Kipong saja. Mendengar hal itu, Kipong pun membenarkan perkataan dari Sisu itu dan Sisu berterima kasih karena Kipong masih mengingat tentang momen itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan mobil patroli dari tentara sekitar. Setelah mobil itu berhenti, salah seorang tentara pun turun bersama dengan yang lainnya meminta Kipong dan Sisu untuk berhenti serta menanyakan kenapa mereka datang ke tempat ini. Sontak Kipong pun menanggapinya dengan menanyakan apakah mereka tak boleh datang ke tempat ini. Padahal perang seharusnya sudah berakhir, jadi tak masalah bagi mereka untuk melewati tempat itu. Mendengar hal itu, salah seorang tentara itu pun menjelaskan bahwa saat ini garis gencatan senjata memang sudah tidak ada. Namun warga sipil masih dilarang untuk memasuki wilayah utara. Sebelum ini pun mereka sudah menerima laporan jika ada 2 orang yang sudah melewati perbatasan dan sedang dilakukan pelacakan. Larangan itu juga dimaksudkan untuk menjaga monster-monster dari utara turun ke selatan. Itu dikarenakan wilayah utara penuh dengan monster yang belum diklasifikasi, jadi akibatnya akan fatal jika monster-monster itu terprovokasi. Mendengar penjelasan itu, Kipong pun meminta Sisu untuk melakukan sesuatu dan disanggupi oleh Sisu. Tak lama setelah itu, Sisu pun mendekati para tentara itu hingga membuat para tentara itu pun tersipu melihat kecantikan Sisu. Namun tujuan Sisu sebenarnya adalah melakukan hipnotis kepada mereka dengan memberikan sugesti bahwa tidak ada orang yang melewati tempat ini hari ini ataupun sebelumnya, serta meminta mereka untuk menghapus black box yang ada di mobil mereka. Mendengar hal itu, tanpa perlawanan para tentara pun terhipnotis dan menyanggupi permintaan Sisu dengan menganggukkan kepala mereka, lalu mereka pun pergi dari tempat itu menaiki mobil mereka. Kemudian setelah itu Sisu pun mengatakan bahwa sekarang kemungkinan Bongsun sudah bertemu dengan para semut-semut itu. Dan dikarenakan semut merupakan monster yang belum pernah ditemui oleh manusia, pasti itu akan menjadi pengalaman yang bagus untuk Bongsun. Kipong pun dengan raut muka seriusnya mengajak Sisu untuk bergegas menuju ke tempat Bongsun berada saat ini. Sisu pun menyetujuinya sembari menggandeng tangan Kipong, juga berujar bahwa dirinya merasa sangat senang karena mereka berdua saat ini seperti orang yang sedang jalan-jalan. Sedangkan di sisi lain di tempat Bongsun berada saat ini terlihat bahwa dia dan juga 3 orang lainnya sedang berlari dalam sebuah lorong yang gelap. Terlihat bahwa semut-semut yang jumlahnya sangat banyak sedang mengejar mereka. Bongsun pun sambil berlari berujar jika dirinya tak yakin bisa mengalahkan semut sebanyak itu sendirian. Namun, langkah mereka pun tiba-tiba terhenti karena bertemu dengan sekelompok orang di tempat itu. Dari sekelompok orang itu terlihat seorang kakek-kakek bertanya, siapakah Bongsun dan Steve kepada 2 orang lelaki yang bersama dengan Bongsun sebelumnya. Salah seorang pria itu pun menjelaskan bahwa Bongsun dan Steve adalah orang yang telah menyelamatkan mereka berdua. Sontak jawaban itu membuat sang kakek terkejut dan menanyakan apakah mereka sudah bertemu dengan semut-semut itu. Pria itu pun mengangguk menjawab pertanyaan itu, namun sang kakek langsung melampiaskan kemarahannya karena telah membawa mereka ke sini. Melihat sang kakek seperti itu, Bongsun pun memintanya untuk tenang, namun sang kakek beralasan bahwa dirinya semarah itu karena semua orang sudah mati. Sontak perkataan itu membuat Bongsun terkejut karena di tempat ini tak ada monster sama sekali, karena para monster itu semua ada di luar tempat ini. Jadi tak masuk akal jika semua orang sudah mati akibat hal itu. Sang kakek pun menghela nafasnya karena menurutnya semua itu sudah terlambat saat ini. Dan juga meminta semuanya untuk duduk karena dirinya akan memberitahu Bongsun dan Steve kenapa wilayah utara bisa menjadi seperti ini.
Kemudian sang kakek pun mulai menceritakan bahwa ketika seluruh dunia dalam masa perang besar-besaran, Korea Utara tak mampu berperang secara efektif seperti negara lainnya. Alasannya hanya ada satu, yaitu orang-orang di Korea Utara takut untuk menjadi seorang player. Karena itulah mereka tak dapat menghadapi monster dengan efektif, dan saat mereka merasa harus melakukan perubahan, semua itu sudah terlambat. Di mana negara ini sudah mencapai titik di mana tak ada yang bisa dilakukan dan berada di jalur menuju kehancuran. Ditambah lagi, karena sudah lepas kendali, tak ada orang yang bisa masuk ke Korea Utara sama sekali. Dan juga negara manapun yang sudah selesai dengan Perang Dunia pun, tak ada yang berani masuk karena para monster sudah memenuhi seluruh negara itu. Itulah yang terjadi di Korea Utara. Tak hanya itu saja, sedikit demi sedikit orang-orang yang tersisa pun mati atau bersembunyi seperti dirinya saat ini. Mendengar semua itu, Bongsun pun menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka bisa melakukan perlawanan jika mengumpulkan lebih banyak lagi orang. Sang kakek pun menanggapi dengan mengatakan bahwa bukannya mereka belum pernah mencoba hal itu, tapi seperti yang Bongsun lihat saat ini, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan semut-semut sialan itu. Bongsun dengan muka kesalnya berujar bahwa dirinya yakin jika semut-semut itu lemah secara individual, jadi player biasa pun pasti bisa melawan beberapa dari semut-semut itu. Lalu Steve pun menambahkan dengan mengatakan bahwa masalahnya semut-semut itu datang dengan berkoloni. Dan seperti yang kakek itu ucapkan, ketua dari koloni itu pasti merupakan monster bintang 8. Di mana monster bintang 8 dengan koloni seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Padahal, ciri umum monster bintang 8 adalah bisa melakukan apapun seperti naga api, dan contoh lainnya adalah Frosna yang datang dengan kelompok kecilnya. Namun monster dengan koloni besar seperti ini adalah tipe baru yang dihadapi oleh para manusia. Lalu Steve pun juga menambahkan bahwa dirinya tak yakin pemerintah negeri ini mengetahui tentang hal itu atau tidak. Karena itulah, mereka kemungkinan tak mencoba untuk masuk ke Korea Utara. Bongsun yang mendengar penjelasan panjang lebar dari Steve pun dalam hati merasa bahwa tak mungkin sebagian negara-negara besar di sekitarnya termasuk dengan Amerika pun tak mengetahuinya. Jika tidak, mana mungkin mereka yang butuh Magic Stone meninggalkan tempat ini. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang mendekat ke arah mereka yang membuat beberapa orang di sana pun ketakutan akan kehilangan nyawa mereka. Ditambah lagi, sang kakek juga merasa jika hidupnya yang malang akan berakhir di sini karena semut-semut itu sedang datang berkerumun menuju ke tempat ini. Sedangkan Steve berbisik ke arah Bongsun karena merasa ada yang aneh dengan orang-orang di sini, padahal jelas-jelas ada banyak player di tempat ini. Namun, mereka terlihat sangat tak percaya dengan diri mereka sendiri. Bongsun pun menanggapi dengan menanyakan apakah Steve sudah men-scan mereka semua. Lalu dalam hati berujar bahwa perkataan Steve memanglah benar. Padahal selama monster itu bukan level boss, seharusnya mereka bisa menghadapi monster-monster itu. Kemudian tak lama setelah itu, koloni semut pun datang menuju ke arah mereka semua hingga membuat orang-orang yang ada di sana menjadi panik kecuali Bongsun dan Steve. Lalu Bongsun meminta Steve untuk men-scan ulang beberapa orang itu, namun hasilnya di luar dugaan karena di antara mereka tak ada satupun yang memiliki kelas fighter. Jadi mereka pasti akan segera pindah alam jika melawan semut-semut itu. Mendengar hal itu, Bongsun pun berkata jika salah satu dari mereka adalah seorang wizard. Dengan maju tanpa perlindungan fighter seperti itu, pasti dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, atau memang dia tak tahu akan kemampuannya sendiri. Steve pun menebak jika dia pasti tak tahu tentang kemampuan dirinya sendiri. Kemudian Bongsun pun bersiap menarik pedangnya sembari mengajak Steve untuk melewati tempat ini karena bertarung di tempat yang sempit akan sangat berbahaya bagi mereka. Lalu Steve pun memberikan beberapa buff kepada Bongsun. Dan bersamaan dengan hal itu, dengan kecepatan luar biasa, Bongsun pun maju menebas semut-semut itu satu persatu, hingga membuat orang-orang yang ada di sana pun terkejut melihat kemampuan dari Bongsun itu. Tak lama setelah itu, para semut itu pun berhasil dikalahkan oleh Bongsun, dan orang-orang di sana pun terlihat senang dengan secercah harapan yang diberikan oleh Bongsun itu.
Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat mereka bisa bersembunyi lagi. Lalu di tempat lain, tepatnya di atas sebuah gedung yang tinggi, terlihat pemilik menara sihir sedang berdiri di sana. Dia bertanya-tanya kemanakah Kipong pergi. Padahal dia menginfokan telah terjadi pertarungan, namun bagaimana bisa Snaker menculik Perdana Menteri seperti itu? Setelah itu, pemilik menara sihir memutuskan untuk memberitahu para anggota menara sihir yang lainnya. Kemudian mengaktifkan sebuah sihir sembari memerintahkan agar semua personel menara sihir wajib melaporkan semua player asing yang ada di Korea. Ditambah lagi, semua larangan sihir akan dihapus untuk menjalankan kegiatan ini. Setelah itu, pemilik menara sihir pun merasa jika dirinya tak bisa mencarinya lagi dengan diam-diam. Agar tak membuang waktu lebih dari ini, bagaimanapun caranya mereka harus mencari keberadaan dari Perdana Menteri secepatnya. Sedangkan di tempat lain terlihat bahwa Snaker merasakan sihir yang dikeluarkan oleh pemilik menara sihir. Lalu mengatakan bahwa sepertinya pemilik menara sihir sudah mulai serius saat ini. Kemudian seorang pria yang ada di samping Snaker pun berujar bahwa lebih baik bagi mereka untuk sesegera mungkin melenyapkan pemilik menara sihir itu. Karena akan sangat menjengkelkan jika seluruh anggotanya yang datang. Dengan santainya Snaker berujar agar pemilik menara sihir itu dilenyapkan saja. Sungguh sangat disayangkan karena pemilik menara sihir memang tak boleh dibiarkan tenang begitu saja. Lalu pria itu pun bertanya siapa yang akan dikirim untuk melawannya. Menanggapi pertanyaan itu, sembari tersenyum, Snaker pun berujar bahwa karena pemilik menara sihir dan anggotanya tak mudah untuk dilawan, maka dirinya meminta agar Monster Guild Naga Biru melakukan tugas itu. Dengan raut muka yang serius, Master Guild Naga Biru pun beralasan bahwa dirinya tak memiliki kekuatan untuk mengalahkan pemilik menara sihir atau semacamnya. Akan tetapi Snaker membantah alasan itu dengan menjelaskan bahwa mungkin dia memang tak akan bisa melawannya sendirian. Namun ceritanya akan berbeda jika dia bersama dengan anggota Guild Naga Biru maju melawan pemilik menara sihir itu. Mendengar hal itu, Master Guild Naga Biru pun datang mendekat ke arah Snaker sembari dalam hatinya mengumpat karena sebenarnya dirinya tak ingin terlibat dalam masalah itu. Namun di sisi lain, untuk keluar dari situasi saat ini pasti tak akan mudah. Ditambah lagi dirinya harus mengorbankan para anggota guildnya. Karena tak ada pilihan lain, Master Guild Naga Biru pun menyetujui permintaan Snaker itu dan meminta Snaker untuk memberinya beberapa player rank S untuk menemaninya. Sebab dirinya pasti akan kesulitan jika guild perisai atau player rank S lain terlibat. Snaker yang mendengar hal itu pun tanpa pikir panjang langsung menyetujui permintaan dari Master Guild Naga Biru itu. Kemudian berpindah di tempat Kipong berada saat ini, terlihat bahwa dia sedang berjalan di kota yang terbengkalai serta berkata jika sepanjang perjalanan mereka dirinya sama sekali tak menemukan satupun manusia ada di tempat ini. Sisu pun membenarkan perkataan Kipong itu dengan mengatakan bahwa memang tidak ada banyak kehidupan manusia di bagian utara semenanjung Korea. Kipong pun merasa bingung dan menanyakan apakah orang-orang Korea Utara belum pernah melewati tutorial kepada Sisu. Akan tetapi Sisu menjelaskan bahwa tutorial terbuka untuk semua orang. Bahkan ada banyak player Korea Utara yang terbangun menjadi player first. Mendengar jawaban Sisu itu malah membuat Kipong semakin terkejut kenapa hanya Korea Utara saja yang seperti ini padahal sudah ada banyak player yang terbangun. Kemudian Sisu menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya juga tak tahu ada masalah apa di antara mereka. Sontak hal itu membuat Kipong lebih bertanya-tanya lagi. Namun tiba-tiba Kipong mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke arah Sisu, yang ternyata Kipong memukul seekor monster yang ada di belakang Sisu. Lalu setelah itu Kipong mengatakan merasa sedikit kesal dengan Sisu yang akhir-akhir ini memiliki cara bicara yang penuh dengan teka-teki. Namun Sisu hanya tersenyum sembari menyangkal perkataan dari Kipong itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.